Oke, kali ini kita bakal bedah salah satu transformasi yang paling kompleks yang lagi terjadi sekarang juga di Indonesia. Reformasi besar-besaran di dalam mesin pemerintahan kita. Ini topik yang penting banget, jadi yuk kita telusuri sama-sama. Coba deh bayangin, gimana caranya Anda melakukan upgrade besar-besaran pada mesin sebuah negara, sementara mesin itu harus tetap jalan, bahkan dengan kecepatan penuh. Ini bukan sekedar teka-teki, tapi ini tantangan nyata yang lagi dihadapi Indonesia. Nah, inilah dia tantangan berat yang dihadapi oleh aparatur sipil negara, atau yang biasa kita sebut ASN. Merekalah mesin yang menjalankan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Jadi bisa dibayangkan kan, skalanya itu masif, dan taruhannya pun sangat tinggi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita lihat dulu nih visinya udah geser kemana. ASN itu sekarang nggak lagi dipandang cuma sebagai roda gigi administrasi yang kerjanya ngurusin dokumen aja. Mereka dituntut buat jadi aktor strategis yang bisa menciptakan nilai buat publik dan jadi motor penggerak kemajuan bangsa. Beda banget kan? Lanjut ke bagian kedua, badai perubahan. Kenapa disebut badai? Karena reformasi ini tuh nggak terjadi gitu aja. Ada banyak banget kekuatan besar dari dalam dan luar negeri yang seolah-olah maksa birokrasi Indonesia buat berubah. Atau kalau enggak, ya bakal ketinggalan zaman. Pertama, tekanan dari luar itu kencang banget. Ada desakan buat transformasi digital, ya implementasi e-government atau SPBE. Terus, masa depan keahlian juga berubah. AI dan otomatisasi mulai ngegeser kerjaan admin yang rutin. Jadi, yang dicari sekarang talenta yang jago analisis, digital, dan adaptif. Belum lagi kondisi geopolitik global yang nggak menentu, yang nuntut pemerintah harus jauh lebih sigap. Itu baru dari luar loh. Dari dalam negeri sendiri tekanannya juga nggak kalah gede. Ada desentralisasi yang bikin manajemen ASN makin kompleks. Ada proyek raksasa pindah ibu kota ke IKN yang butuh penataan ulang pegawai besar-besaran. Semua ini harus nyambung ke visi besar Indonesia Emas 2045. Dan mungkin yang paling krusial dari semuanya, bonus demografi. Ngomong-ngomong soal bonus demografi, apa sih itu? Gampangnya gini. Ini adalah periode emas ketika jumlah penduduk usia kerja kita jauh lebih banyak daripada yang nggak kerja. Ini peluang luar biasa buat ngegas pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi lain, ini bisa jadi bencana kalau nggak dikelola sama birokrasi yang kompeten. Jadi ini pisau bermata dua. Oke, dengan semua tekanan tadi, baik dari luar maupun dari dalam, apa dong respon pemerintah? Nah, di bagian 3 ini kita akan lihat toolkit kebijakan yang mereka siapkan. Tentu mereka nggak tinggal diam. Ada serangkaian langkah yang dirancang buat membentuk pemerintah yang siap menghadapi abad ke-21. Kalau kita lihat lini masanya, ini kelihatan banget loh perubahannya tuh nggak asal-asalan, tapi terencana. Mulai dari 2014, ada UU ASN yang jadi fondasi sistem merit. Terus 2019, Visi Indonesia 2045 secara resmi ngaitin pembangunan negara sama kualitas SDM. Datang pandemi di 2020 yang malah jadi semacam pemaksa buat adopsi kerja digital. Dan yang sekarang masih jalan, penyederhanaan birokrasi dengan memangkas eselon 3 dan 4 biar organisasi lebih lincah. Jadi intinya apa sih dari semua ini? Tujuannya itu satu, dan jelas banget. Menciptakan ASN yang profesional, yang diangkat berdasarkan prestasi atau merit, yang kinerjanya tinggi, dan yang paling penting bebas dari main mata politik atau patronase. Ini idealnya. Tapi, nah ini dia tapinya. Disinilah ceritanya jadi makin seru. Kita masuk ke bagian 4, kesenjangan implementasi. Karena ternyata ada jurang yang lumayan dalam antara rencana di atas kertas dengan kenyataan di lapangan. Slide ini ngegambarin masalahnya dengan pas banget. Di satu sisi, rencananya keren, sistem merit murni, organisasi yang lincah, keputusan berbasis data. Tapi prakteknya, pengaruh politik lokal dalam penempatan jabatan itu masih kuat. Budaya hierarki yang kakuh juga susah banget diubah. Dan kapasitas analisis yang terbatas bikin kebijakan seringnya cuma reaktif, bukan proaktif. Ini seolah-olah ngasih tahu kita satu hal yang penting banget. Reformasi itu bukan cuma soal mengubah struktur, tapi juga mengubah budaya organisasi itu sendiri. Ternyata, hambatan terbesarnya itu seringkali bukan di aturan, tapi di kebiasaan dan cara pikir orang-orang di dalamnya. Terus, solusinya gimana dong? Apa kita nyerah aja? Tentu tidak. Kita masuk ke bagian terakhir nih. Gimana caranya membentuk aparatur yang siap untuk masa depan? Ini adalah beberapa rekomendasi strategis buat menjembatani jurang antara rencana dan realita tadi. Ada 4 langkah strategis yang jadi kunci. Pertama, perkuat analisis SDM. Jadi keputusan soal pegawai itu diambil berdasarkan data, bukan perasaan atau intuisi. Kedua,
Kembangkan keterampilan masa depan, fokus ke literasi digital dan kepemimpinan yang adaptif. Ketiga, manajemen talenta harus terintegrasi secara nasional, biar bibit-bibit unggul bisa ditemukan dan dibina. Dan yang terakhir, dan ini penting banget, perkuat pengawasan dari lembaga independen kayak KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara, buat mastiin sistem merit benar-benar jalan. Terus, kenapa sih kita harus peduli sama semua ini? Ya karena ujung-ujungnya, birokrasi yang modelan dan profesional itu artinya layanan publik buat kita semua jadi lebih baik. Kebijakan pemerintah jadi lebih cerdas. Dan pada akhirnya, ini yang akan menentukan apakah Indonesia bisa mencapai cita-cita jangka panjangnya atau tidak. Nah, sebagai penutup, coba deh kita sama-sama pikirkan pertanyaan ini. Indonesia itu sudah punya cetak biru yang bagus untuk membangun birokrasi abad ke-21. Rencananya ada, tapi pertanyaannya adalah, apakah punya rencana saja sudah cukup?